masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima. Saat ini Bapa, kami akan masuk dalam pemberitaan firman. Siapkanlah hati dan pikiran kami Bapa, dan hati dan pikiran kami yang dipimpin dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu mampu untuk memahami dan juga mewujudnyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku ibu yang Engkau senantiasa pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24 memberikan judul perenungan ialah motivasi dan komitmen beribadah. Motivasi dan komitmen beribadah. Sebelum kita boleh mengulas dalam si firman Tuhan, mari kita baca di ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sembarang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 14 sampai dengan ayat 15 ini merupakan salah satu bentuk di mana Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak ingin memaksakan segala sesuatunya atau apapun yang ada dalam pola pikirnya kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam sini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin memberikan begitu banyak pilihan kepada mereka. Tetapi ia pun yang dipilih oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin, ia tidak serta-merta, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ia tidak serta-merta langsung meminta kepada bangsa tersebut, lihat saya, atau contohi saya, enggak. Tetapi di sini kita bisa melihat di ayat yang ke-15, di kalimat yang terakhir, di mana Yosua menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu, ia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen atau salah satu bentuk ketegasan yang diberikan Yosua kepada bangsa Israel, bahwa sebagai seorang pemimpin dia tidak akan mudah diombang-ambingkan atau dia tidak akan mudah untuk mengubah pilihannya. Saat ia telah mengambil satu keputusan bahwa untuk mengikut Allah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, maka komitmen itu akan ia tunjukkan dan ia akan tetap setia selama-lamanya. Disinilah kita bisa melihat bangsa Israel memiliki seorang pemimpin yang sungguh luar biasa yang Tuhan pakai dengan begitu hebat. Sampai di sini kita bisa melihat kepemimpinan Yosua. Tapi mari kita baca lagi di ayat yang ke-16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. 17. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini,
dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Lanjut di ayat yang ke-19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Sampai di ayat yang ke-16 sampai dengan 19, saya berhenti. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat saat orang sudah mengambil satu bentuk keputusan dan janji, komitmen ialah janji. Dalam sini ingin menyampaikan bahwa kamu harus tetap setia, kamu harus berpegang teguh kepada janji yang sudah engkau ucapkan. Dan kamu tidak bisa untuk mundur atau menariknya kembali. Kenapa demikian? Karena di dalam sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang diucapkan atau komitmen atau janji itu di dalam situ ialah dia berkomitmen dengan Allah. Kamu ini berjanji dengan Allah. Maka diingatkan kembali ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Yosua ingin menyampaikan bahwa saat engkau berkomitmen, saat engkau berjanji, engkau harus setia. Saat engkau berkomitmen dan engkau setia kepadanya, apapun yang terjadi di sekitarmu, janganlah engkau goyah. Ingat akan apa yang telah engkau ucapkan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita baca di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami layani. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana janji di saat saat janji itu mulai dilupakan atau janji itu mulai tercoreng dengan dosa, maka kita bisa melihat di sini bahwa Allah pun nggak main-main untuk memberikan satu hukuman. Di balik ini bukan berarti Allah membenci bangsa Israel, tidak, tetapi kita bisa melihat bahwa hukuman yang diberikan Allah oleh bangsa Israel merupakan salah satu bentuk peringatan ataupun salah satu bentuk pembelajaran bahwa jangan pernah bermain-main dengan janji. Di dalam sini kita bisa melihat ibu-ibu yang dikasih Tuhan bahwa saat kita memiliki motivasi dan komitmen dalam beribadah, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan hati dan pikiran. Jangan saat kita beribadah, pada saat ini pun, saat kita dalam ibadah virtual saat ini, janganlah kita melakukan itu dengan pola pikir yang oh ya ini masih ini. Enggak. Tapi saat kita bisa berkomitmen untuk beribadah saat ini, sekalipun dalam jaringan media sosial ini ataupun virtual ini, kita pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam peribadahan ini pun kuasa kasih Tuhan boleh bekerja. Bagi setiap orang yang mengimani dan juga berkomitmen bahwa ia akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi, yakin dan percaya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lalui Tuhan akan memulihkan. Motivasi kita apa sih? Motivasi kita dalam ibadah apa sih? Motivasi kita satu, kita ingin lebih dekat kepada Tuhan, gak ada yang lain. Kita ingin dekat dan juga kita ingin lebih mengenal akan Allah melalui firman-Nya.
Dan apabila Tuhan telah memberikan waktu kita pada saat ini, perkenalkanlah baik-baik. Sampaikanlah apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, dan jangan sembarangan untuk mengucapkan janji. Saat kita berkomitmen dan pegang teguh janji, kita berjanji untuk menjadi saksi Allah, maka teruslah bersaksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya ibadah pada sore hari ini membawa